Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini kita dipertemukan kembali di sebuah acara yang akan menggali tentang bagaimana kegiatan para relawan. Kalau di sebuah operasi atau kegiatan kebencanaan, tentu saja kita sudah sering sekali orang atau relawan itu mengangkat jenazah dan lain sebagainya, dan itu biasanya yang paling menjadi angle utama para wartawan untuk mendapatkan gambarnya. Tapi ada sisi lain yang tidak kalah pentingnya dalam sebuah operasi kebencanaan dalam waktu yang berhari-hari mungkin. Ini adalah DU atau dapur umum. Ini sangat tidak boleh disepelekan, karena dengan operasi yang berhari-hari itu akan membutuhkan energi, membutuhkan dukungan logistik terhadap para relawan yang bertugas di depan, begitu. Nah, kali ini ada tema terkait dengan tim dapur umum SAR MTA. Ada tamu kita, koordinator tim dapur umum SAR MTA, ada Bapak Tato Suparno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dan di samping beliau ada anggota tim dapur umum SAR MTA, ada Mas Muhammad Taufik. Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, kabar sehat. Selalu tersenyum Mas Taufik itu. Ya. Tapi di gambar ini kok tidak tersenyum ya? Iya iya. Lah, sisi lain. Nah, benar ya apa yang saya sampaikan ya. Sepertinya kalau di angle-angle penyelamatan, operasi giat kebencanaan itu selalu yang ada di LCR atau perahu karet itu selalu dapat gambarnya. Tapi jarang yang di dapur umum ini. Tapi saya kira itu tidak kalah pentingnya. Bagaimana sebenarnya peran dapur umum ini apakah selalu ada dalam setiap operasi? Silakan, Pak Tato. Kalau di dapur umum setiap operasi itu kita tinggal melihat kondisi yang mau dievakuasi dulu. Membutuhkan beberapa hari atau begitu. Kalau kita cuman istilah 2 atau 1 hari atau 2 hari, kita tidak pakai dapur umum. Tapi kalau kita lebih dari 3 hari itu biasanya kita menggunakan dapur umum itu. Karena kebutuhan untuk selama 3 hari itu kan juga energi perlu, juga kita kan juga perlu asupan-asupan yang kita makanan, minuman itu harus kita suplai setiap saat gitu. Dan mereka teman-teman itu biasanya membutuhkan atau yang minuman, yang makanan ringan atau yang itu. Nah, itu sangat dibutuhkan bagi tim SAR itu sendiri. Dan kalau misalnya kita beli terus kan tentu saja boros itu juga ya. Selain boros itu kita lihat kondisi situasi tempat. Kalau misalnya jauh dari perkotaan kita kan juga susah. Sulit, gitu. Ya. Makanya kita memerlukan dapur umum gitu. Jadi cuman 1 atau 2 hari kita tidak menggunakan, tapi kalau lebih dari itu kita menggunakan dapur umum. Iya, iya. Dan biasanya berapa minimal yang harus disediakan atau adanya dapur umum itu? Misalnya dari relawan itu ada berapa, Pak Toto? Biasanya itu kita menyediakan itu kalau rata-rata dikira di sekitar ya 100-an lebih lah. 100 lebih itu. Karena kalau 100 lebih itu kita membutuhkan itu tadi konsumsi yang kalau misalnya beli itu agak boros sekali gitu. Jadi lebih dari 100 kita menggunakan dapur umum itu. Gitu. Ya, ya. Dan kemudian ketika penentuan atau keputusan untuk menentukan dapur umum itu ada, biasanya ini untuk mungkin pas ada acara pelatihan begitu, diklat dan sebagainya, atau hal apa saja yang dilayani oleh dapur umum biasanya? Kita fleksibel ya biasanya ya Mas Taufik ya. Jadi kita tidak tentu di
apa itu di kebencanaan tidak. Jadi kita kadang di diklat kita juga membutuhkan dapur umum, terus kita ada apa itu pelatihan atau apa itu sejenis kumpul nasional itu ya, kayak kita kan sering silaturahmi nasional itu kan kita setiap tahun kita mengadakan gitu lah. Dan kita mengundang teman-teman relawan itu seluruh Indonesia biasanya kan gitu, untuk hadir itu kita juga menggunakan dapur umum. Terus termasuk yang baru saja adalah peresmian pondok kemarin ya. Kemarin itu suatu suatu kehormatan itu sebenarnya, suatu kehormatan bagi kita itu. Sebelum-sebelumnya kan kita tidak menggunakan dapur umum biasanya kan itu. Ternyata itu tantangan bagi kita, waktu itu kita diminta untuk mendirikan dapur umum gitu. Ya. Saya beralih ke Mas Taufik. Mas Taufik, sebenarnya apa sih yang menurut Mas Taufik yang perlu diperhatikan dalam support di dapur umum ini, Mas Taufik? Untuk hal-hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kita menyediakan makan untuk teman-teman, yang jelas satu gizinya. Gizinya. Kemudian yang kedua apa ya, bahan ataupun bumbu yang tersedia di wilayah tersebut. Jadi kita menyesuaikan dua hal ini kaitannya dengan kita menyediakan makan untuk teman-teman yang sedang bergiat. Itu dua hal poin penting. Dan juga yang paling utama pasti peralatan. Kalau tidak ada peralatan dan personil otomatis tidak jalan. Betul. Berarti termasuk ada gas, kompor, itu siap ya. Kalau sekiranya yang perlu disediakan untuk konsumsi itu dalam sehari 3 kali ya pasti ya? 3 kali, kemudian per 100 orang itu biasanya habis berapa kilo itu sudah terbiasa pasti maksudnya? Sudah Berapa? ada ukurannya. Ukurannya. Untuk beras contohnya. 1 kilo beras itu kira-kira antara untuk 8 sampai 10 personil. Hitungannya seperti itu. Tergantung lauknya juga menyesuaikan nanti. Oh begitu? Iya, kalau lauknya sekiranya wah enak, banyak peminat ya otomatis tambah nasi. Dan apa yang dibutuhkan ini ya, asupan gizi apa yang utamanya dibutuhkan para relawan? Apa ya, yang jelas gizinya seimbang lah, antara protein lah harus ada, kemudian karbohidrat ya. Dan vitamin, sayur-sayuran, buah, seperti itulah. Kalau standarnya seperti itu standarnya. Tapi kita ya juga menyesuaikan kondisi di lapangan adanya apa. Seperti itu. Ya. Saya kemarin agak sangat terpesona penampilan dari apa yang disajikan di pondok oleh dukungan tim dapur umum ini. Sangat elegan dari kemasannya gitu. Iya. Karena di sana menggunakan plastik pintu, wadah pintu itu. Itu kelihatannya wow. Kelihatannya wow. Tidak seperti biasanya, mohon maaf ya kalau yang bisa jadi itu karena peruntukannya di tempat yang seperti kemarin ya. Ada tamu undangan dan sebagainya. Beda kalau di kebencanaan ya, pasti hanya bungkusan kertas biasa. Atau mungkin daun dan lain sebagainya begitu. Nah, ini baru kemarin atau sebelumnya memang sudah seperti itu, atau kemarin sudah punya pikiran agak beda gitu, gimana silakan? Sebenarnya juga itu sudah terpikir sudah jauh-jauh hari, bagaimana kita menyajikan kepada teman-teman itu yang agak layak lah. Paling enggak kalau kita itu kemarin itu kita sempat rapat dengan Mas Taufik, yang anggota yang lain gitu. Selain dibungkus itu kita menggunakan cara apa gitu. Kalau misalnya nanti kita pikirkan untuk prasmanan gitu loh, kita kan tentunya membutuhkan peralatan yang lebih banyak dan tenaga ekstra karena untuk cuci piring, untuk gelas itu lebih banyak gitu. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan bungkus itu kan kelihatannya itu
kurang gimana ya, kurang layak untuk pendistribusian ya Mas Topik ya, biasanya kan gitu. Kita kan sebenarnya simpel, cepat kalau dibungkus itu, cuman kalau dibungkus itu kan sebelum sampai ke tempat tujuan itu biasanya sudah hancur gitu loh. Makanya itu kita sudah jauh-jauh hari sebenarnya sudah Mas Topik pun juga sudah punya ide untuk bagaimana pengemasan atau packingnya itu lebih simpel, murah tapi layak gitu loh. Makanya terus kemarin kita rapat waktu itu, kita rapat kumpul di Kemuning waktu itu ya Mas Topik juga, kita tentukan bagaimana kita nanti ke depannya itu kita kalau entah itu di acara kita sendiri atau di bencana kita itu menggunakan tempat yang tidak selain dibungkus gitu. Lah kemarin terus teman-teman yang dari Jogja itu juga mengusulkan bahwa saya biasa pakai yang ini gitu loh. Terus mika itu ya. Yang mika biasanya kan kalau kardus itu ya Mas, tapi juga kalau kardus biasanya kan kotak kardus putih itu ya. Itu juga dilihat itu gimana ya, kayak nanti kurang ini, biasanya kalau dipegang atau ditenteng itu langsung penyok gitu loh, nasinya berantakan, itu kita pakai itu. Makanya kita jauh-jauh hari mempersiapkan kedepannya untuk memakai yang mika. Jadi di pondok itu kebetulan itu memang pertama kali kita pakai itu pertama kali, karena selanjutnya itu kita juga bagaimana ke depan kita menghilangkan budaya bungkus itu, karena di selain itu juga bungkus itu untuk pembungkusnya itu kayak kurang sehat gitu juga. Selain itu pertimbangannya untuk itu ya kayak gitu. Dan kalau boleh tahu kebetulan saya tidak mendapatkan jatah dari DU ya. Memang sudah disengaja seperti itu. Karena tidak terdaftar. Tidak masalah. Ini mungkin bisa sampaikan. Kemarin itu menunya apa saja? Dalam storage-nya yang kotak-kotak itu ada tempat-tempat itu ada apa saja? Misalnya nasi. Apa saja ya kemarin itu nasi tentunya itu, terus lauknya itu ada ayam kukuluyuk. Kukuluyuk itu gimana? Ayam kukuluyuk itu ayam dimasak seperti KFC itu, terus dikasih saus. Gitu. Yang fried chicken itu ya. Dimasak kayak fried chicken itu, tapi terus disiram pakai saus itu, ada bumbu sausnya itu. Terus yang kedua ada mie. Mie oriental. Sebenarnya kalau Mas Nurdin ya biasanya itu oseng-oseng mie gitu ya, lebih gampangnya, tapi kalau kerennya mie oriental gitu. Terus kita pakai tahu tempe gitu, isinya gitu. Terus ada sayurnya juga, pakai apa itu brokoli gitu. Berarti sekarang perlu diarsipkan, difoto ini menu 1, menu 2 dan besoknya lagi akan bisa menjadi tinggal kita buka katalog gitu. Nah, ini tugasnya Mas Topik. Iya. Oh, luar biasa. Saya sangat terpukau dengan tampilan dari Kru TV. Ini jatah dari yang apa ya? Saya bingung gitu. Oh, ternyata dari dukungan dari dapur umum. Masya Allah, luar biasa. Ini satu hal yang perlu sangat diapresiasi begitu. Baik pemirsa dimanapun Anda berada siang hari ini, kami buka kesempatan bagi Anda yang ada dimanapun, yang mendapatkan undangan saya di FB, yang relawan-relawan dimanapun dari Basarnas dan sebagainya, silahkan telepon di 0271 679 3000, SMS WA ada di 08 11 255 3000 ya. 08 11 255 3000, kalau telepon di 0271 679 3000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Bangkitkanlah dirimu untuk nusa dan bangsa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR, Search and Rescue untuk saat ini. Masih bersama tim Dapur Umum SAR MTA
yang dikomandani oleh Pak Tato Suparno, dan juga ada Mas Taufik saat ini sebagai anggota di tim Dapur Umum SAR MTA. Ya, tadi ada support dari saudara kita di Ngawi, ada SAR LPG ya, SAR LPG Ngawi yang menyampaikan bahwa jos SAR MTA yang sangu dewe semuanya serba di lakukan secara mandiri, alhamdulillah, tapi tetap terjalin dengan baik teman-teman SAR yang ada di lapangan begitu, dan terus maju untuk SAR MTA. Ya, mudah-mudahan juga demikian untuk para relawan di seluruh Nusantara ini. Ya, Pak Tato, kemudian kalau dapur umum itu memang diajak atau ditugasi juga untuk menyiapkan acara, mensupport di acara-acara apapun ya, yang ketika di sana memang ada dapur umum. Itu apa sih yang persiapan alat, kemudian bagaimana asesmen dengan mungkin di sini tidak ada pasar, terus bingung. Nah, ini karena ini belum terjadi loh ya, ini belum terjadi. Bagaimana antisipasi mungkin nanti ke depan? Ya, untuk mengantisipasi hal tersebut, kita tentunya kalau kita dimintai pertolongan di selain bencana itu kita tentunya survei dulu, survei dulu gimana letak untuk kita mendiri untuk pas untuk buat dapur umum, karena itu sangat penting sekali, karena kalau bagaimana kebutuhan air itu juga tempatnya itu dekat pembuangan limbah atau sampah hendak, tentu saja kan kita harus survei seperti itu. Terus yang kedua itu kita juga harus persiapannya itu bagaimana nanti kalau tidak jauh dari pasar gitu. Tentunya kan kita juga sudah koordinasi dulu dengan si peanuta tadi gitu loh, yang memintai pertolongan itu tadi gitu loh. Kita dapatkan informasi gitu. Kalau misalnya benar-benar nggak ada gitu ya kita semampu kita, kayak yang dikatakan tadi Mas Taufik, kita menggunakan atau kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar atau di sekeliling kita gitu loh. Ya nanti kalau misalnya adanya sayur lauk misalnya seadanya, mas dalam arti ada bayam, ada apa ini kan ya kita dituntut harus bisa untuk menyediakan untuk memasak itu. Kalau misalnya jauh dari pasar, kita kayak misalnya terpencil atau yang di tempat-tempat yang itu, kalau kita tidak memungkinkan bawa dari Mako ya kita tentunya seadanya di situ, persediaan di situ yang harus kita persiapkan di situ. Dan kita juga harus tentunya selain alat, selain kita survei, kita juga harus mempersiapkan personil kita gitu loh. Kita dituntut bagaimana personil bisa mengatasi masalah kalau kita itu masak, tempatnya itu jauh dari pasar, kita di tempat terpencil dan adanya di nanti bahan-bahan itu seadanya ya. Kita tentunya teman kita sudah rembukan dulu sama teman-teman gitu sebelum kita melangkah selanjutnya untuk itu. Setelah kita survei tadi, survei terus itu kita rembukan sama teman-teman bagaimana keadaan itu, kita rembuk bareng-bareng enaknya bagaimana. Jadi memaksimalkan apa yang ada di situ. Iya, gitu. Ya, terima kasih Pak Tato. Oh ya, yang tadi dari LPG Ngawi begitu, SAR LPG Ngawi, ya, namanya Pak Suyono Sastrorejo. Salut dan respect buat SAR MTA, bisa dipakai buat teladan. Ragat dewe wae kiprahnya luar biasa. Jos dan salam hormat setinggi-tingginya buat SAR MTA. Ya sama-sama Pak, kita semuanya dalam rangka untuk bermanfaat kepada sesama manusia ya Pak ya. Insya Allah
kebaikan akan kembali kepada kita sendiri. Dan masih kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin berpartisipasi, berinteraksi dengan narasumber kita, ada Pak Tato Suparno dan juga Mas Taufik di 0271 6793000, SMS WA ada di 08112 553.000. Beralih ke Mas Taufik. Mas Taufik, ini sebenarnya kalau bagian kokinya itu siapa? Apakah ada khusus atau semua harus bisa memasak dengan cita rasa yang enak gitu? Oke, siap. Untuk kita di Regu Masak di Saram MTA itu memang memiliki bagian masing-masing. Ya. Kita tupoksinya sama sebagaimana kalau ada di kitchen, di dapur skala industri. Ada bagian khusus untuk perlengkapan peralatan. Kemudian ada juga bagian khusus untuk preparation, persiapan bahan. Kemudian ada bagian khusus untuk nasi. Paling krusial ini, nasi. Khusus ya, dikhususkan khusus, sampai dikhususkan nasi. Dikhususkan. Dan juga bagian khusus untuk masak lauknya sendiri. Ada bagian khusus. Termasuk nanti untuk bagian distribusi juga ada. Mengapa di pernasian tadi sampai khusus seperti itu pasti ada latar belakangnya. Ada pengalaman apa? Kalau yang di tempat nasi itu memang kita katakanlah kita ya dikatakan punya spesial gitu loh. Kita nasinya bisa masak empuk. Kalau yang lain biasanya di bencana-bencana yang lain itu kalau sudah dingin itu pero keras itu ya. Kalau kita walaupun dingin tapi tetap masih empuk. Makanya kita biar cita rasa itu terjaga dan lekat dengan Saram MTA nasinya empuk pasti kan gitu. Itu memang kita persiapkan untuk yang masak nasi itu khusus sendiri, dan masak lauk juga khusus sendiri. Terus yang bagian masak lauk penggorengan atau sayur itu juga sendiri. Itu karena selain itu untuk pemudahan mempercepat ya, itu juga biar skill itu nanti suatu saat itu kita di dalam keadaan mendesak itu kita bisa jalan bareng gitu. Jadi kita jalan bareng. Misalnya kita ditentukan waktu itu kita melayani Mas, anak-anak santri dulu ya, itu satu cerita dulu. Itu kita dituntut 1/4 jam harus selesai, harus matang. Itu gimana lah, makanya itu kita bagi-bagi itu. Dan khususnya untuk yang paling lama itu kan adalah di nasi itu. Nasi itu harus kita mempunyai trik dan skill bagaimana masak nasi itu selama katakanlah 1/4 jam itu atau 45 menit itu bisa mateng gitu loh. Itu dengan cara cepat. 1/4 jam itu 15 menit loh. Iya, memang itu bisa mateng gitu. Bisa mateng itu bagaimana caranya? Makanya teman-teman yang khusus di bagian masak nasi itu tetap dimasak nasi, tidak megang yang lain gitu. Karena untuk mengantisipasi itu tadi. Kalau masalah kalau yang trauma-trauma yang sebelumnya itu kalau gonta-ganti itu ada yang masih mentah, terus ada yang gosong, itu juga pernah kita alami Itu pernah itu juga alami waktu kemarin itu juga pernah kosong ya Mas Taufik ya, itu gagal total itu katakanlah itu gagal total. Dan kalau gagal itu misalnya nasi itu sudah namanya ngeletis itu tidak bisa matang itu, walaupun dimasak lagi itu tidak bisa sempurna, tetap ngeletisnya itu tetap masih ada. Makanya kita bagi-bagi, kamu yang khusus untuk masak nasi ya masak nasi, jangan megang yang lain gitu. Kamu bikin kru sendiri berapa orang gitu, 4 orang atau 3 orang. Dan 4 orang itu harus semuanya bisa menguasai ya. Iya. Soalnya kalau hanya satu saja nanti tinggal hilang. Itu bisa menguasai. Itu dan saya juga berpesan kepada teman-teman mereka itu kalau itu harus satu komando gitu. Walaupun kita juga bisa masak semua, jangan kita istilahnya itu
harus begini, harus begini tidak boleh. Kalau harus satu komando. ada amirnya yang satu tadi, berarti semua harus nurut itu. Semua harus kecuali nurut, yang itu nggak ada, baru nanti diangkat yang satu. Satu yang lagi itu. Karena untuk itu tadi menghilang rasa trauma untuk gonta-ganti itu tadi. Karena beberapa kali waktu kita pertama-tama mau mendirikan dapur umum itu, ya ada yang nasi nggak mateng, ya ada yang gosong juga itu kalau masalah satu ini tidak diselesaikan dulu gitu loh, kita tidak diselesaikan dulu, nanti berlanjut-lanjut dan terulang lagi gitu loh. Makanya trauma itu kita jadikan pelajaran, makanya untuk khusus kamu jatah di nasi gitu loh, untuk nasi. Selain itu untuk menghilangkan rasa trauma, yaitu tadi untuk kita biar pekerjaannya itu agak nanti bisa berbarengan. Gitu. Ya. Kalau kru DU sendiri itu berapa orang? Kru DU sendiri ada berapa orang? Ketika ada pelayanan 100 orang yang di sana harus disupport makanan. Kalau 100 orang itu kita cukup paling 8 orang ya Mas. Kita cukup 8 orang. Kalau kita prasmanan gitu, prasmanan atau waktu dipakai nasi kotak atau itu 8 orang cukup. Kalau di 100 ya sekitar 100, 200, 300 itu. Kalau 8 kemarin orang itu. pas acara peresmian itu? Kalau pas peresmian itu sekitar 20 ada. 20 ya? Karena kita membutuhkan 25. membutuhkan yang agak banyak itu di tempat penyajian prepare-nya ya. Prepare penyajian itu yang agak ini. Ya. Gitu. Ya. Kalau Mas Taufik ini mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan lauk ya. Lauk ini apakah selalu berkembang ya? Ini sudah orang zamani begitu atau ini ini sederhana tapi cepat penyajiannya dan enak misalnya seperti itu. Nah itu biasanya bagaimana pemilihan itu? Pemilihan menu ya. Kalau untuk pemilihan menu yang jelas kita mencari apa yang paling mudah di situ, sesuai dengan budget kita. Kalau untuk ini bagaimana penentuan budget ini bagaimana sesuai dengan budget kita? Ketika ada sebuah acara kebencanaan gitu. Mohon maaf, budget yang dimaksud adalah ini butuh menu yang semua orang suka, misalnya seperti itu. Ini yang perlu kudu enak, misalnya seperti itu. Nah, ini bagaimana ini pemilihan seperti ini? Tatap pribun Kalau di bencana itu kita tidak bisa memilih-milih menu yang dengan saya sukanya selera ini, pasnya ini nggak bisa. Kalau di bencana adanya apa di situ, walaupun adanya katakanlah mie instan, ya kita harus bisa memasak mie instan dengan cara lain. Kita cuma tidak hanya direbus dan dikasih telur, enggak gitu. Kita harus bagaimana mie instan itu kita masak. Apa kita itu dibikin tambah sayur misalnya tambahin sayur digoreng atau kita omelet gitu loh kan, bahasa kerennya kalau omelet itu kalau kita istilahnya ya omelet mie ya. Kalau kerennya omelet itu loh. Kalau untuk kaitannya dengan menu ya, satu bahan itu bisa kita masak dengan berbagai resep sebenarnya. Tergantung dari juru masaknya. Itu mampu menguasai berapa resep. Sehingga dia nanti mampu mengolah satu bahan menghasilkan berbagai menu yang berbeda, rasa-rasa berbeda tapi bahannya sama. Oh begitu. Iya, kalau kami sendiri sebenarnya sering diskusi kaitannya dengan pemilihan menu resep. Kemudian kita sering ketika kegiatan dapur umum di luar gabung dengan teman-teman potensi lain, kita sering sharing berbagi ilmu kaitannya dengan resep. Seperti itu. Mungkin pasti Pak akan mendengar ya sharing itu. Seperti apa sharing dengan teman-teman yang ada di luar? Ya kalau teman-teman di luar ya biasanya itu gimana ya topik untuk sharing. Kalau teman-teman di luar biasanya juga ngikut dengan kita sih kebanyakan gitu, nggak banyak ini deh. Ya. Itu apa yang ditentukan biasanya itu kalau sudah bersinggungan dengan kita itu kalau teman-teman sharing udah manut
dari Sar MT aja lah. Pak Tato gimana masaknya? Itu kalau saya biasanya ya itu tadi, oh pagi enaknya, oh ini sayurnya apa, oseng tambah plus lauknya ini gitu. Kalau siang walaupun sama gitu, tapi kita bikin agak ada kuahnya atau yang gitu, kayak gitu aja. Kita sering-sering itu, dan ternyata teman-teman yang di potensi yang lain di luar kita itu juga biasanya itu ya setuju aja lah apa yang ini gitu ya, biasanya kan gitu. Jadi kalau kondisi atau suasana dalam kebencanaan itu, orang atau relawan ini itu sudah tidak memedulikan rasa, karena di sana mungkin hawane itu lapar saja, atau masih ada yang tetap perlu mendapatkan perhatian itu? Sebenarnya kalau kita dari kita ya Mas Taufik itu, kalau kita pedoman kita gitu loh, kita itu entah prinsip kita itu begini, jadi kita tidak wah peh iki eneng nggon bencana masak sak-sake gitu istilahnya gitu, sebetulnya hawane luwe. Kalau kita tidak, kalau kita itu berpedoman, kita itu bekerja ini, kita bekerja gitu ya, kita masak itu menggunakan tenaga. Dan tenaga itu tidak mudah untuk setiap orang bisa melakukan gitu. Ya. Kita harus kalau bisa itu masak ya enak gitu loh. Walaupun seadanya ya enak. Bisa diterima oleh lidah teman-teman gitu loh. Bagaimana kita memang dituntut bisa kayak Mas Taufik tadi bilang, harus pandai-pandai kita untuk mengolah menu gitu loh. Karena walaupun jangan kalau kita di bencana terus masak udah sementing dimasak matang gitu. Kalau kita enggak, kita bagaimana kita sama-sama mengeluarkan tenaga, sama-sama kita niat dari rumah itu untuk masak. Kalau prinsip kita ya mbok yo sing enak, walaupun seadanya gitu loh. Betul. Kita juga enggak harus masak enak itu kok enggak harus kita pakai ayam goreng, pakai ini, pakai itu, enggak gitu. Dengan kita bisa mengolah menu itu pas dengan situasinya, itu akan enak gitu loh. Apalagi makan bareng ya. Nah, makan bareng gitu. Biasa itu enak gitu. Terus kemudian ketika di lokasi bencana juga kan kita, saya nggak ngerti ya, saya ngerti prepare-nya seperti apa. Apakah sudah siap dari bawa dari base camp itu piring misalnya, terus kemudian apakah piringnya plastik, sendoknya plastik dan sebagainya. Nah itu ketika mungkin ada sayur yang di sana ada kuah, sebenarnya tempatnya apa waktu itu ketika disajikan? Kalau jarang sih, kalau yang di bencana itu kita jarang pakai kuah ya, biasanya kita jarang karena itu tadi situasi itu untuk menghemat tenaga itu juga gitu loh. Tenaga kita menghemat barang-barang itu tentunya kalau di bencana itu kan relawan banyak itu loh. Kalau kita masak pakai kuah itu kan memerlukan tempat tadi gitu ada loh. Mie tadi. Mie kita bikin goreng. Kita bikin mie goreng atau oriental mie gitu ya. Dioseng-oseng gitu lah. Kita tambahin cabai, tambahin sayuran, nah, itu dibikin itu. Tadi tidak hanya direbus gitu loh. Kita bisa bikin mie goreng atau kita jadikan omelet itu tadi itu sudah bisa buat lauk gitu. Jadi biasanya di bencana itu kita pakai kertas minyak sih sebenarnya. Kalau kita mau bawa peralatan misalnya bawa mika atau bawa kardus, bawa piring itu kan ya selak, istilahnya gimana? Selak rampung. Nah, itu loh. Selak datang bencana lagi kita prepare di dapur, bawa piring, bawa sendok itu. Biasanya kan kita di relawan itu fleksibel itu. Adanya kita diberi tangan ya udah pakai kertas minyak, pakai tangan udah itu loh. Sesuaikan dengan situasi di situ ya makan enak aja gitu, biasanya kan gitu. Jadi nggak perlu kita pakai bawa piring, bawa gelas, bawa sendok gitu loh. Kita apa yang diberikan Allah itu tangan, udah pakai tangan. Nanti kita cuci tangan gitu. Gitu aja. Ini di penghujung waktu ini mungkin bisa disampaikan sekaligus menjadi evaluasi bersama. Siapa tahu juga teman-teman DU dan teman-teman relawan juga menyimak
insya Allah juga banyak yang nyimak sih. Ini apa yang perlu kita disampaikan dari tim DU ini untuk ajakan-ajakan apa yang sekiranya mengimbau ajakan-ajakan apa yang kiranya mendukung kegiatan. Tenang Mas ya, ini Ya, tenang ya. Silakan. Untuk kami dari Regu Masak Sar Majelis Tafsir Al-Quran, komitmen kami dari awal, sebagaimana yang diimbaukan oleh Pak Tato, bahwa kita terjun di lapangan mendapat amanah khusus di bagian pemenuhan kebutuhan gizi, di bagian masak. Otomatis silahkan maksimal, sajikan yang terbaik untuk teman-teman yang giat fisabilillah di kebencanaan. Maka kita ikut andil dengan menyajikan ya sebungkus atau sepiring makanan yang istimewa, yang akan membuat mereka rekan-rekan itu bahagia. Kita nggak sesaat, wah nikmat, alhamdulillah. Jadi kita dari DU berusaha maksimal dalam setiap kita berkegiatan itu menyajikan segala menu dengan sepenuh hati kita, dengan maksimal, supaya teman-teman pun juga puas dengan apa yang telah kita lakukan, sehingga tidak mubadir. Intinya itu, tidak mubadir. Karena paling sering itu ketika berada di bagian dapur itu pasti sisa itu yang menjadi perhatian khusus bagi kami. Maka menu itu harus istimewa supaya semua bisa masuk. Seperti itu. Ya. Baik, ini ada tambahan nih dari live chatnya di YouTube. Ini ada Angin Sinder 241, maju terus SAR MTA selalu menjadi panutan untuk relawan yang lain ya. Kemudian dari FX Diananto, ini teman Sarah Jawali kalau nggak salah ya. Tetap guyup dalam DU. Alhamdulillah, terima kasih Mas FX Diananto. Ada Mas Nono, mantap pokoknya. Ada si Juju, wah ini luar biasa nih. Masya Allah, semakin lengkap divisi SAR MTA. Maju terus untuk SAR MTA. Terima kasih untuk Ibu Juju ya. Dari Pak Toto terakhir. Silakan. Tadi pesan untuk pesan untuk semua. Ya, pesan untuk teman-teman ya, untuk inspirasi di dapur umum gitu, saya pesan itu mari kita jaga ya keikhlasan, terutama yang pertama itu. Terus yang kedua itu kita kayak yang saya sampaikan tadi, kita jangan seenaknya, dalam arti kita masak itu harus enak gitu. Jangan masak seadanya, walaupun seadanya itu harus enak, karena sama-sama kita bekerja ya, kita kerjakan itu harus kita sajikan ya, supaya teman-teman itu lebih semangat lagi gitu. Jadi saya pesan sama teman-teman DU yang lain, kalau bisa itu ya yang spesial lah, karena untuk saudara-saudara kita yang spesial gitu. Itu aja pesannya. Baik, terima kasih Pak Tato, Pak Taufik atas kehadirannya dan sapaannya kepada para teman-teman di DU, juga penyampaiannya kepada saudara kita sebagai relawan ya. Keikhlasan itu sudah bagian dari kegiatan kita setiap saat. Hampir semua hal ini semuanya membutuhkan keikhlasan dalam perjuangan Islam ini. Dan insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan yang senantiasa prima. Amin. Tambahan perkembangan menu yang bisa tambah terus Mas Taufik dan lain sebagainya. Dan kemarin sudah luar biasa dengan menu dengan kemasan Mika yang luar biasa. Ini menjadikan satu hal yang top buat DU SAR MTA. Insya Allah semoga dengan keikhlasan ini Allah senantiasa memberikan banyak kemudahan dalam kelancaran berkegiatan. Saya Rudi Arfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.